Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang umpan balik atau putback. Sengaja pada video ini saya kasih judul Study Skill dalam rangkaian pembahasan umpan balik atau putback. Mengapa ini penting? Karena di dalam dunia kedokteran dan juga dalam ilmu manajemen kesehatan, kita mengenal umpan balik itu dalam makna yang lain. Jadi misalkan dalam dunia kedokteran, umpan balik itu adalah bagaimana mekanisme umpan balik pada saat ada hormon yang berlebihan dan bagaimana nanti putback supaya hormon itu tidak berlebihan. Jadi ini mungkin seperti mekanisme hormonal dalam metabolisme. Nah, tetapi di dalam manajemen kesehatan kita juga mengenal bahwa umpan balik itu adalah rangkaian kegiatan bagaimana dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan supaya ada kesamaan persepsi atau ada kesamaan persepsi di dalam memajukan sebuah organisasi. Jadi ini adalah bagaimana umpan balik supaya kinerja sebuah organisasi itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di dalam kaitan dengan study skill atau keterampilan belajar, ini juga kita mengenal umpan balik. Mengapa ini penting? Karena kita ketahui dalam proses pembelajaran, maka komunikasi itu merupakan suatu hal yang pasti kita lakukan dalam rangka untuk menimba ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu akan berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lain dalam rangkaian untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, pada saat komunikasi tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka diperlukan sebuah timbal balik komunikasi yang baik. Salah satu tahapan penting dalam berkomunikasi adalah pemberian umpan balik atau feedback. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi kita, mungkin kita coba menelaah dulu gambar yang saya sajikan ini. Apakah Anda suka bercermin? Mengapa dan untuk apa sebenarnya pertanyaan ini kita munculkan dalam kaitan dengan feedback tadi? Mungkin salah satu muncul pertanyaan kita, mungkinkah sebuah cermin itu berbohong? Apakah yang salah atau kita yang salah dalam menerjemahkan refleksi cermin tersebut? Tapi setidaknya kita sudah bercermin, perbaikan diri akan meningkatkan kinerja dan memotivasi diri. Jadi artinya kalau kita bercermin, kita tahu di mana hal-hal yang merupakan kekuatan kita, di mana hal-hal yang merupakan kelemahan kita. Karena dengan bercermin itu apalagi dengan bantuan orang lain, sehingga itu bisa lebih objektif dibandingkan mungkin cermin dengan kita sendiri, kita menilai diri kita sendiri itu terkesan kurang objektif. Nah, itulah mengapa di dalam umpan balik ini filosofi cermin itu yang harus kita pegang. Nah, oleh karena itu feedback adalah salah satu kunci sukses dalam lesson study, bisa juga di dalam public relation atau secara personal. Jadi ini akan menentukan kesuksesan seseorang di dalam nanti menimba ilmu pengetahuan ataupun nanti di dalam karir ke depan. Karena sekali lagi bahwa feedback ini ada teknik-teknik tertentu, ada keterampilan-keterampilan tertentu. Tidak bisa kita sembarang memberikan feedback. Karena khawatirnya di saat kita memberikan feedback yang tidak tepat, bukan untung yang kita dapatkan, tetapi malah kerugian yang akan kita dapatkan.
Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan tentang feedback ini harus kita pahami lebih dulu. Apa sih sebenarnya kepentingan umpan balik ini? Jadi kepentingan umpan balik ini bisa kita nilai dari dua aspek, baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Nah, bagi dosen itu apa? Yang pertama adalah dapat mengetahui serta menilai sejauh mana materi yang diajarkan telah dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, melakukan upaya perbaikan yang tepat sesuai dengan hasil umpan balik yang diperoleh. Jadi salah satu umpan balik yang sering diberikan oleh dosen adalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dadakan nanti yang akan diberikan pada saat perkuliahan berjalan atau nanti setelah perkuliahan selesai. Pada saat berjalan itu dosen ingin memastikan apakah seluruh materi-materi yang disampaikannya itu sudah dipahami oleh mahasiswa dengan baik atau tidak. Walaupun ini biasanya yang ditanya adalah acak ya. Jadi acak tidak semua mungkin, tetapi secara garis besar dari beberapa pertanyaan itu kita bisa menyimpulkan, oh sebagian besar siswa sudah paham, sebagian besar mahasiswa mungkin belum paham dan seterusnya. Nah, kemudian kepentingan yang kedua bagi mahasiswa itu sendiri, yang pertama adalah mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan dikuasai. Nah, inilah menjadi cermin bagi mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, dengan dia mengetahui kelemahan tadi atau yang belum diketahui sehingga mengoreksi kemampuan diri dia, ya diri sendiri atau sarana korektif tadi untuk kemajuan belajar mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membantu mahasiswa belajar secara berkelompok maupun perorangan mengenai kemampuan bagaimana mengoperasionalkan sesuatu. Jadi kalau memang nanti di dalam hasil respon tanggapannya itu ternyata secara sendiri dia tidak bisa menyelesaikan, maka dia bisa secara berkelompok dengan teman-temannya. Kemudian umpan balik juga dapat melatih dan memberikan suatu keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi dengan umpan balik itu ada respon, terutama misalkan umpan balik pada saat di kedokteran kita sering mendengar ada KMD ya, KMD atau lab skill, di mana di situ diajarkan bagaimana teknik-teknik pemeriksaan. Nah, dengan adanya umpan balik dari fasilitator, kita atau instruktur kita tahu mana bagian-bagian kita yang masih belum sempurna, mana bagian-bagian kita yang sudah sempurna, sehingga yang belum sempurna itu terus kita sempurnakan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih umpan balik itu? Umpan balik itu adalah tanggapan yang disampaikan oleh komunikan atau penerima pesan ketika seorang komunikator atau pemberi pesan menyampaikan pesannya. Ini umpan balik yang secara umum, definisi yang secara umum. Yang secara sederhana sebenarnya umpan balik itu adalah respon atau tanggapan yang kita berikan atas pesan yang disampaikan orang lain kepada kita. Memang kita belum bisa membedakan apakah nanti responnya positif, apakah nanti responnya negatif. Tapi apapun respon kita, itu disebut dengan umpan balik. Nah, ada beberapa macam jenis umpan balik. Yang pertama adalah umpan balik yang internal dan eksternal. Jadi umpan balik jenis ini dibagi dari pihak yang memberi pesan atau memberi respon. Bila pemberi pesan merespon ucapannya sendiri, maka feedback yang ada itu berasal dari diri sendiri. Sedangkan atau tadi yang kita sebut adalah internal. Sedangkan bila respon atau pesan yang disampaikan berasal dari lawan bicara, maka ini yang disebut dengan feedback eksternal. Di satu sisi memang feedback internal dan eksternal ini ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Di antaranya misalkan kekuatannya kalau yang eksternal kemungkinan itu bisa lebih objektif dibandingkan yang internal. Namun terkadang yang eksternal itu karena mungkin sangat objektif disampaikan dengan cara-cara yang tidak bagus dan akhirnya itu menjadi kesan yang kurang baik secara psikologis kepada kita. Namun berbeda dengan yang internal,
karena diri sendiri mungkin itu tidak ada dampak secara psikologis. Itu hanya mungkin perenungan diri, diantaranya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah umpan balik yang ada positif, ada negatif, dan ada yang netral. Dalam pengertian ini, umpan balik positif itu menandakan bahwa penerima pesan benar-benar memahami dan mau bekerja sama dengan memberikan pesan untuk mencapai sasaran komunikasi. Jadi dalam umpan balik positif ini, penerima pesan juga tidak memberikan sikap perlawanan. Contohnya, komunikan yang mengangguk-angguk atau bersemangat menimpali pernyataan lawan bicaranya. Itu adalah salah satu tanggapan atau umpan balik positif yang tentu akan menambah semangat dari lawan bicaranya. Sebaliknya, ada yang disebut dengan umpan balik negatif. Itu ditujukan dengan sikap penerima pesan yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan memberi pesan. Contoh misalnya, sikap setengah hati oleh komunikan, melakukan aktivitas lain saat diajak berkomunikasi, atau memotong pembicaraan. Hingga yang paling parah mungkin adalah keluar ruangan tanpa izin lebih dulu. Ini adalah tanggapan atau umpan balik yang sifatnya negatif. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan umpan balik netral. Umpan balik netral ini, bentuk umpan balik ini terbilang unik. Alasannya, respon yang diberikan oleh penerima pesan tidak bisa dipastikan apakah positif atau negatif. Jadi dengan kata lain, tidak bisa dipastikan pula apakah penerima pesan paham atau sepakat dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator atau tidak. Nah, ini kalau kita lihat misalkan beberapa mahasiswa kalau ditanya atau di dalam suatu forum kalau ditanya apakah setuju, apakah tidak, itu tidak ada tanggapan, diam. Diam itu menyatakan umpan balik netral. Sehingga kita sebagai pemberi pesan bingung. Posisinya apakah dia paham atau tidak, ini yang sulit kita pahami. Nah, kemudian ada lagi jenis umpan balik yang verbal dan non-verbal. Jenis umpan balik verbal dan non-verbal ini, jadi kalau sesuai dengan penamaannya, maka yang namanya feedback verbal itu adalah umpan balik atau respon yang diberikan secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan yang non-verbal itu adalah bentuk respon yang disampaikan tidak secara lisan. Nah, contoh ya yang umpan balik yang lisan atau tulisan tadi, seseorang yang memotong pembicaraan orang lain, seseorang yang balik bertanya saat dijelaskan, ini secara lisan berarti ya, atau yang secara tulisan, seseorang yang menulis di secarik atau selembar kertas untuk memberi kode kepada pembicara seminar bahwa waktu paparan sudah habis atau nyaris habis. Jadi ini semua disebut dengan umpan balik verbal. Sedangkan contoh yang umpan balik non-verbal itu misalkan ada ekspresi wajah, gerak-gerik, cara duduk, cara memandang, hingga bentuk senyum yang diberikan lawan bicara dalam bentuk umpan balik non-verbal. Nah, itu adalah tanda-tanda atau bagian dari umpan balik yang non-verbal. Yang terakhir, ada jenis umpan balik yang langsung dan tidak langsung. Umpan balik langsung dan tidak langsung ini itu dibedakan oleh periode respon yang diberikan oleh komunikasi atau penerima pesan kepada komunikator atau penyampai pesan. Bila bentuk komunikasi yang terjalin saling membalas, jadi mungkin komunikasi dua arah dalam tempo cepat, ini yang disebut dengan feedback langsung. Misal, komunikasi kita sehari-hari antara abang penjual bakso dengan pembeli, atau antara dosen dengan mahasiswa pada saat berlangsungnya perkuliahan. Nah, sedangkan yang feedback yang tidak langsung itu terjadi ketika responnya muncul cukup lama. Misal, respon massa terhadap pemberitaan surat kabar. Jadi surat kabarnya sudah jalan sehari, 2 hari baru ada respon. Kemudian
pihak penyampai pesan di sini adalah surat kabar, sementara penerima pesan adalah masyarakat. Ini contohnya yang langsung dan tidak langsung. Tetapi pada keadaan pembelajaran secara individual, yang tidak langsung juga bisa. Misalkan pada saat kita beri kuliah sekarang masih belum ada pertanyaan, tetapi sudah 2 hari, 3 hari kemudian baru muncul pertanyaan karena baru dipahami betul-betul oleh mahasiswa, itu juga bisa kita anggap sebagai jenis umpan balik yang tidak langsung. Selanjutnya adalah di mana kedudukan dari umpan balik itu. Jadi kalau kita lihat dalam rangka proses pembelajaran, jadi dalam rangka untuk mencapai output dari proses pembelajaran itu kita perlukan biasanya asesmen atau penilaian. Penilaian ini secara umum ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran sedang berlangsung. Sedangkan pembelajaran sumatif itu adalah pembelajaran yang diberikan pada saat setelah proses pembelajaran berakhir. Jadi seperti ujian akhir semester atau ujian akhir blok dan lain-lain. Nah, tentunya di dalam kegiatan ini interaksi yang banyak terjadi itu adalah yang formatif, karena kita sehari-hari terus akan berkomunikasi, terutama nanti pada mahasiswa yang melakukan studi pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok atau tutorial, sistem tutorial. Di situ akan terlihat bagaimana umpan balik, dan itu akan, walaupun sifatnya nanti presentasinya kecil, tetapi ini akan berakumulasi karena dilakukan terus-menerus. Dan itu ada penilaian masing-masing terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, walaupun dia di dalam asesmen mungkin proporsinya kecil, tetapi kalau diakumulasikan karena dilakukan terus-menerus, ini menjadi lebih besar dan ini menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian dari kita. Nah, umpan balik tadi juga dapat kita klasifikasikan menjadi 2. Ada yang pemberian umpan balik, dan yang kedua nanti bagaimana cara kita menerima umpan balik. Jadi kita ulang bahwa pemberian umpan balik itu adalah setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang lain itu mengetahui dampak perilakunya terhadap kita atau terhadap orang lain. Nah, ada prinsip yang harus diperhatikan di dalam memberikan umpan balik. Jadi kalau kita seperti pada gambar ini, feedback sandwich ini ya, jadi di situ ada roti, kemudian nanti pada bagian dalamnya itu ada sayur, mungkin ada daging, kemudian di bawahnya lagi ada roti. Ini maksudnya adalah umpan balik yang baik itu diberikan pertama dengan pujian, lalu kita setelah selesai kita memberikan pujian, baru kita sampaikan apa yang menjadi kritik kita. Kemudian baru kita tutup lagi dengan pujian. Nah, ini memang sesuatu yang mudah, tetapi kadang-kadang di dalam pelaksanaannya kita lupa. Atau kadang-kadang kita terlewatkan untuk memberi pujian. Karena sekali lagi, umpan balik itu bagaimana kita bisa tetap menjaga harmonisasi hubungan terhadap orang yang kita berikan umpan balik. Nah, umpan balik itu terdiri dari ada PET-AF, jadi mengklarifikasi tujuan dengan murid atau dengan mahasiswa dalam hal ini. Kemudian baru ada juga yang disebut dengan beri tanggapan, baru yang terakhir adalah saran. Jadi kalau ini antara mahasiswa dengan dosen. Tetapi antara mahasiswa dengan mahasiswa ini juga bisa kita lakukan. Jadi mengklarifikasi dulu, setelah mengklarifikasi kita berikan tanggapan, baru kita memberikan saran. Jadi tanggapan itu adalah komentar kita terhadap apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari pendapat teman kita.
Setelah itu baru kita memberikan saran. Nah, itu umpan balik yang efektif. Nah, oleh karena itu, ini akan memungkinkan para mahasiswa untuk mengetahui atau mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat dan kapan mereka tidak terlibat. Ini tentunya juga bisa dilakukan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Walaupun pada konsep awal ini antara dosen dengan mahasiswanya, antara guru dengan muridnya. Nah, ini adalah tangga umpan balik. Jadi tangga umpan balik ini macam-macam ya. Jadi tangga umpan balik mulai dari klarifikasi. Berarti kalau kita hanya memberikan umpan balik, hanya mengklarifikasi, maka dalam tangga umpan balik kita pada posisi awal atau posisi dasar. Misalkan contoh, apa yang kamu maksud dengan ini? Bisa tolong jelaskan lagi tentang ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini masih pada tangga awal. Yang lebih tinggi lagi itu penilaian. Bagaimana ini efektif? Karena ini menarik, karena ini ide yang brilian, karena atau untuk, yaitu itu penilaian. Kemudian naik lagi perhatian. Misalkan saya belum paham bagaimana ini terhadap ini. Karena yang saya pahami sebetulnya ini adalah ini. Ya. Kemudian naik, baru kita dalam bentuk saran. Jadi, pernahkah kamu berpikir kalau ini dilaksanakan, maka akan ini terjadi? Atau yang paling akhir adalah mengapresiasi. Jadi saya melihat bahwa pekerjaan ini sangat cocok digunakan, sehingga ini merupakan suatu kegiatan atau suatu pemikiran yang sangat bagus. Nah, jadi tingkatan-tingkatan ini nanti akan disesuaikan, ya, akan disesuaikan mungkin pada kondisi di mana lawan bicara kita sedang menyampaikan apa yang dia pesankan kepada kita. Oleh karena itu, ada beberapa tips ya pemberian umpan balik. Yang pertama adalah fokus pada perilaku yang spesifik. Jadi kita hindarkan kalimat seperti ini, perilakumu sangat jelek, saya sangat terkesan pada pekerjaan Anda. Lebih baik kita gunakan, misalkan kemarin Anda terlambat 10 menit, laporan keuangan yang Anda sudah mudah dimengerti. Jadi maksudnya Anda terlambat 10 menit itu sebenarnya kita ingin menjelaskan bahwa perilaku dia itu jelek. Tetapi yang kita sampaikan hanyalah kondisi fenomena yang ada. Kita tidak memberikan penilaian. Jadi kita fokus pada perilakunya saja. Apa yang dia lakukan itu yang kita sampaikan. Sehingga kita tidak memberi penilaian jelek atau buruk, tetapi dia yang mungkin akan menyampaikan umpan balik atau feedback internal. Itu yang akan kita harapkan. Kemudian yang kedua, jaga agar tetap bersifat impersonal. Jadi kita upayakan walaupun dalam situasi marah sekalipun jangan mengkritik kepribadian orang. Jadi jangan sampai kita menjelek-jelekkan kepribadiannya. Dasar Anda pemalas, dasar Anda keras kepala, dan seterusnya. Jadi lebih baik kritikan kita itu misalkan dalam 1 minggu ini Anda sudah 2 hari tidak masuk tanpa pemberitahuan. Jadi ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada orang tersebut bahwa dia ini pemalas, kenapa tidak masuk? Tapi dengan bahasa yang lebih halus. Kemudian yang ketiga, itu segera kita sampaikan. Jadi umpan balik akan sangat bermakna bagi pihak penerima jika dilakukan segera setelah perilaku tersebut ditampilkan. Sehingga orang tidak lupa, ya, tidak lupa terhadap apa yang akan dia lakukan. Tetapi kalau kita lakukan, misalkan walaupun tadi ada umpan balik yang sifatnya tidak langsung, setelah beberapa lama baru kita sampaikan, kadang-kadang orang lupa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dimengerti. Jadi pihak yang diberi umpan balik tuh harus mengerti isi dari umpan balik yang dilontarkan kepadanya. Jadi oleh karena itu harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dan ini perlu diberi kesempatan untuk dia menanyakan ulang atau dia mengklarifikasi mana yang hal-hal yang masih dianggap belum jelas.
Nah, kemudian di dalam memberi feedback ini juga ada hal-hal yang perlu dilakukan dan ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi kelompok pernyataan di dalamnya menjadi dua, ada hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan. Ini saya masukkan di dalam amplop dulu. Nah, kira-kira bisa mereka-reka enggak? Apa yang ada di dalam amplop ini, yang baik itu apa, yang tidak baik itu apa? Nah, sekarang coba kita buka. Ya, sekarang kita buka. Nah, ternyata ini. Yang baik itu memberikan umpan balik hanya jika diizinkan. Yang kedua, memberi umpan balik segera mungkin. 3, menggarisbawahi hal-hal yang positif, menghormati lawan bicara, fokus pada perilakunya, menunjukkan contoh dan bukti ini semakin bagus. Kemudian bahasa tubuh mencerminkan sikap hormat. Ini. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi catatan kita secara umum apa yang harus kita lakukan. Sebaliknya, yang di sebelahnya ini adalah yang jangan kita lakukan. Pertama, tidak perlu memberikan alternatif. Jadi dalam apakah saya boleh menyampaikan atau tidak? Jadi tidak perlu. Kalau memang kita diminta, ya. Tetapi ini dalam pengertian aktivitas sehari-hari. Tapi berbeda pada saat kita nanti dengan diskusi kelompok, karena di dalam diskusi kelompok itu juga dinilai keaktifan. Jadi kita tetap mengacungkan tangan, tetapi kita tidak akan bicara sebelum diizinkan. Tetapi kita tetap memberi tanda atau kode kepada moderator bahwa kita ingin menyampaikan umpan balik. Kemudian tidak disampaikan di muka umum, tetapi kalau dalam hal itu semua dalam komunitas yang sama, misalnya dalam seminar komunitas yang sama, ya silakan, walaupun itu umum. Umum di sini adalah umum yang sangat luas sama sekali, yang tidak ada sangkut pautnya dengan topik yang kita bahas. Kemudian memerintah atau memaksa, jadi kita ganti kalimat dengan menggarisbawahi. Ya. Sebaliknya multi pesan, ya sebaiknya multi pesan. Jadi kalau bisa tidak pesannya itu tidak terlalu banyak sehingga orang juga tidak bingung. Fokus kepada personality. Nah, ini yang tidak boleh. Karena nanti ujung-ujungnya ini adalah akan menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian juga jangan diiming-imingi dengan reward dan punishment, tetapi sebenarnya contoh dan bukti. Ya, Anda kalau tidak maka ini. Tetapi sebenarnya ada contoh orang yang melakukan ini dan terjadi ini, itu akan lebih bagus. Kemudian tadi menunjukkan pengalaman pribadi sebagai contoh, ini kalau bisa juga diminimalkan, ya. Dan terakhir adalah menahan pujian agar menyadari dengan sendirinya. Ini sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi menahan pujian pun di satu sisi mungkin itu supaya tidak terkesan sombong, tetapi di sisi lain menahan pujian ini juga kurang bagus. Karena di satu sisi motivasi tadi juga diperlukan di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau tadi kita bagaimana memberikan umpan balik, sekarang bagaimana kita menerima pesan umpan balik tadi. Jadi menerima pesan atau menerima umpan balik ini definisinya adalah respon yang diberikan kepada kepada komunikator, ya, terhadap suatu pesan yang diberikan. Nah, kemudian ada prinsip juga di sini. Jadi prinsipnya yang pertama, kita harus mempunyai pikiran yang terbuka. Jadi dengan pikiran yang terbuka itu diharapkan bahwa kita yang menerima pesan ini berprasangka baik. Mungkin orang lebih tahu dari kita, orang lebih pengalaman dari kita, dan kita perlu tambahan asupan informasi. Jadi kita harus betul-betul terbuka. Kemudian yang kedua, jangan sampai menolak umpan balik. Jadi seburuk apapun umpan balik itu harus kita terima. Andaikan kita tidak bisa memberikan respon pada saat itu, mungkin kita diam saja dan kita ucapkan terima kasih. Itu tetap harus kita sampaikan. Nah, berkaitan dengan itu, ini ada tips bagaimana menerima feedback tadi.
Yang pertama adalah dengarkan secara aktif. Jadi kita mendengarkan ini tandanya kita juga hormat. Tandanya kita perhatian terhadap apa-apa yang dia sampaikan. Jadi bahwa kita juga tidak ada prasangka buruk terhadap dia. Jadi kita ikuti sambil kita tandai, khususnya hal-hal yang menurut kita yang belum jelas atau terlalu umum kita dengarkan, kita catat, mungkin bisa kita catat hal-hal yang nanti akan kita klarifikasi kembali. Kemudian yang kedua, tanyakan hal yang belum jelas. Nah, inilah yang tadi saya jelaskan. Pada saat kita mendengarkan secara aktif tadi, kita harus catat sehingga kita nanti akan melakukan klarifikasi kembali terhadap apa-apa yang menjadi umpan balik sehingga kita betul-betul paham terhadap apa yang disampaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan defensif. Jadi tidak ada gunanya berlaku defensif, artinya kita menolak, ya. Berlaku bisa saja kita salah. Jadi daripada membuang masukan yang beragam, dengarkan dan bersikaplah terbuka. Ini yang mungkin lebih baik. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan tetap berterima kasih. Sepahit apapun feedback yang diberikan, kita tetap menghargai pendapat-pendapat itu dengan mengucapkan terima kasih. Ya, kita hargai pendapatnya dan kita ucapkan terima kasih sehingga ini menjadi masukan kita dan itu menjadi cermin terhadap kita, baik terhadap kelemahan-kelemahan pendapat kita ataupun pribadi kita sendiri. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.